Kenyamanannya. Kan apakah yang lebih kenceng bakal lebih nyaman atau gimana? Enggak juga. Yang lebih kenceng belum tentu nyaman untuk touring. Oh, Kan semua balik ke geometri. Semua merek dia ada istilahnya buat enduro. Hai guys, apa kabar? Aku mau tanya nih, siapa di antara kalian semua di sini yang merupakan korban pandemi gowes? Jadi gowes karena pandemi corona atau mulai gowes setelah pandemi. Nggak bisa dipungkiri banyak banget orang atau teman-teman yang gowes karena pandemi ya. Sebenarnya nggak kalian doang sih, aku juga mulai setelah pandemi itu mulai gila sepedaannya ya, walaupun aku udah 2 tahun, udah 3 tahun lebih sepedaan, tapi mulai gila itu setelah pandemi. Jadi memang tambah gila, tambah rutin. Sebenarnya nggak kalian doang sih, aku juga mulai setelah pandemi itu mulai gila sepedaannya. Nah teman-teman, diantara korban pandemi atau diantara kalian semua itu kan keuangannya beda-beda. Dengan uang kita sendiri kan bebas kan, kita mau beli sepeda yang mahal terserah, mau sepeda yang murah juga terserah. Mahal murah lagi kan relatif, bergantung orangnya masing-masing. Apakah kalau pakai sepeda mahal itu jaminan performa kencang, jaminan bisa ngebut? Apakah pakai sepeda murah itu bisanya cuma pelan aja? Nah ini yang jadi pertanyaanku nih, apakah sepeda mahal benar-benar menentukan buat performa? Makanya di sini aku mau ngajak Mas Projo buat diskusi tentang hal ini. Sepeda mahal, sepeda murah, dan efek ke performa. Langsung aja, let's go. Mas Projo, aku mau tanya nih, kalau semisal handphone sebut aja Samsung, itu kan ada range harga dari sekian ratus ribu sampai yang paling mahal tuh 18 atau 16 juta. Nah, sepeda sendiri kan juga kayak gitu kan. Terus banyak yang tanya nih di YouTube atau di Instagram, rekomendasi sepeda buat aku apa, terus harga ini, terus harga itu. Terus mungkin buat orang yang awam tuh kan bingung kan, kok harga sepeda bisa semahal ini sampai 100 juta, 200 juta. Nah sebenarnya tuh apa namanya, kenapa sih kok selisih harganya bisa sejauh itu? Itu kan berdasarkan dia riset tuh. Jadi kalau sepeda lokal, sepeda katakanlah yang murah sama yang mahal tuh dia kalah di riset sama di komposisi karbon, komposisi resinnya, terus sama sponsorshipnya dia siapa, namanya, brandnya dia siapa. Jadi kalau sepeda makin mahal biasanya brandnya dia brand-brand luar yang nyponsorin Pro Tour biasanya. Oh gitu. Nah cuman pertanyaannya gini, kalau semisal pemula nih, pemula beli sepeda mahal, katakan 100 juta, itu apakah jaminan bisa langsung kenceng atau gimana? Sebenarnya kan efektivitasnya gitu loh Mas. Kalau dia langsung kenceng tuh ya kenceng, tapi beberapa detik aja udah selesai. Jadi kayak dulu aku pertama beli HP, katakanlah HP, ini HP Samsung katakanlah, dengan spek ini, tapi aku nggak bisa gunain, kan mubazir gitu. Sama kayak kita beli sepeda tuh, kita beli super mahal, pasti kualitasnya bagus, tapi kan belum tentu nyaman di aku. Gitu. Belum tentu dia bisa istilahnya tuh mengeluarkan potensi powerku dengan maksimal. Jadi kita harus pinter-pinter tuh ya, dasarnya tuh kita cari deskripsi sepeda tuh yang sesuai dengan karakter kita. Semama katakanlah, sepeda ini bisa dipakai dengan power katakanlah 200, bisa speed 50. Wah itu mending langsung dibeli kalau sepeda seperti itu. Instan berarti. Instan. Ya? Karena makanya kalau kita beli sepeda dengan sepeda ini menghabiskan tenaga tapi harganya mahal, buat apa? Kita mending cari sepeda tuh yang irit tapi bisa kenceng, bisa nyaman di kita, bisa nyaman di kaki kita, terus nyaman dibuat cornering, nyaman dibuat speed. Hey guys, sebelum lanjut aku mau promo sebentar. Jadi mau jual helm ini. Ini ada Bond Ranger yang Star Force. Ini barunya hampir 3 jutaan, cuman ini karena kegedean size-nya L, jadi dijual dengan harga miring cukup 1,5 aja. Cepet-cepetan ya, buat yang minat langsung DM di Instagram aja.
Karena gini Mas Projo, aku tanya ini tuh karena ada teman sendiri, Ya. dia beli pertama kali beli sepeda tuh harga sekitar 20 jutaan. Ya. 20 jutaan merek luar. Itu oke, dipakai nyaman. Terus dia ganti sepeda itu merek Itali. Ya. Sebut aja ini nggak masalah, Pinarello F12 itu kan frame setnya sendiri sekitar 80 juta. Terus dia tuh ngeluh, sepeda mahal percuma bro, ora enak, atos, berat. Nah itu tuh kok bisa gitu, kenapa loh Mas? Karena kan mungkin pandangannya dia tuh, wah aku beli sepeda mahal langsung enak nih, kencang, nanjak, kencang, rata, kencang. Nah gimana tuh? Kalau Pinarello kan emang karakternya kan stiff banget dan keras banget. Jadi aku juga pernah punya yang F8 itu dari aku make Dogma 2 terus pindah ke F8. Itu beda banget. Rasanya tuh beda banget. Jadi dasarnya gini aja dulu. Kalau kita semakin kuat, semakin istilahnya tuh effort kita naik, kita hal sedetail itu pasti bisa ngerasain. Tapi kalau kita baru goes, kita nggak bisa ngerasainnya nanti setelah jaraknya di luar batas kita itu baru kita ngerasain, oh sepeda ini keras, sepeda ini nggak enak buat ini. Jadi kalau pertama kali datang dari toko, oh baru seneng enak. Tapi begitu dapat 50 karena kan dia ke atas masih excited baru. Jadi makanya itu kalau Itali semua karakternya seperti itu. Nggak ada yang istilahnya tuh kalau beli sepeda Itali kita harus mempersiapkan badan kita nih. Oh sepeda Itali, upper body-nya kita harus kuat. Gitu. Jadi soalnya sepeda Itali itu membutuhkan upper body yang kuat. Jadi dia itu sepeda Itali itu nyaman di speed 50 ke atas. Begitu kita kehabisan tenaga, kehabisan energi, sepeda itu jadi nggak enak. Karena apa? Kita jadi digendaliin sepeda, bukan kita ngendaliin sepeda. Oh iya. Berarti memang harga itu bukan jaminan kan? Bukan jaminan. Karena ternyata dari istilahnya sama-sama mahal pun di atas 100 juta dia karakternya beda-beda. Beda-beda. Makanya kan setiap brand itu punya jagoan merek. Top line. Kelas top line-nya itu semuanya punya, kayak sebut aja Trek, Cervelo, Pinarello, terus BMC, semua punya kelas masing-masing. Polygon juga ada. Polygon juga ada mentoknya apa, terus tinggal nanti itu, oh aku beli katakanlah F12 untuk nyiasatin kenyamanannya itu, kita harus pinter-pinter pakai group setnya apa, stemnya apa, wheelsnya apa, bannya apa. Nah ini bro, jadi ini jawaban buat kamu kenapa kamu ketika beli F12 kan dia kan karena Pinarello tuh salah satu apa istilahnya brand yang legend, sering menang Pro Tour kan, Tour de France gitu-gitu. Jawabannya itu sikilmu kuat no se. Jadi sebelum beli sepeda mahal lihat kondisi kita dulu kondisi kita. Nah Mas Projo, ada nggak sih istilahnya kalau dalam prosentase antara Mas Projo pakai sepeda harga 10 juta ke 100 juta itu tuh naikin performa dalam sampai berapa persen kira-kira? Kalau aku dulu pernah pakai brand lokal itu pertama kali pakai ya aku cuma katakanlah speednya 50, aku pakai powernya tuh di 350. Tapi kalau begitu aku pakai kayak katakanlah Cervelo S5 terus pakai Focus itu untuk speed 50 tuh nggak butuh power yang sampai 300 gitu. Paling 280 sampai 310 lah. Udah speednya udah steady di 50. Berarti salah satu indikator buat tahu frame enak atau enggak, tinggal frame yang istilahnya group set yang sama, part yang sama, orang yang sama dipasangin frame beda-beda merek. Itu nanti ketemu kalau powernya tuh konsumsinya berapa gitu. Jadi katakanlah aku pakai merek ini dengan speed segini, jalan sama, rute sama, powernya sekian konsumsinya. Pakai merek ini konsumsinya sekian gitu. Jadi nanti fair gitu loh, fair. Makanya kan kenapa aku bisa ngomong gini kan aku udah dari awal pakai sepeda merek apa aja, dari Polygon, dari SL4, Propel, S5, Focus, terus Dogma 2, F8, Trek, Madon, terus ya banyak pokoknya gitu. Jadi aku bisa ngomong gini karena kan yang tak rasain sepanjang karirku tuh itu gitu. Powernya yang dihasilin dengan berbagai beda-beda merek tuh seperti itu. Makanya kan
orang yang penting kaki, yang penting sepedanya mahal, belum tentu. Berarti memang sepeda ngefek juga. Efek juga karena kan setiap pabrikan tuh punya geometri andalan masing-masing yang itu yang nggak bisa dibuka di pabrik-pabrikan lain. Seumpama katakanlah Trek Madon dia punya karbon terbaik. Terus Focus punya karbon terbaik, Cervelo punya karbon terbaik, tapi geometri nggak mungkin dia sama. Gitu. Semuanya beda-beda. Karakternya juga beda-beda. Nah, tapi Mas Rojo, tadi kan disebutkan misalnya pakai sepeda A dengan power 300 bisa speednya lebih tinggi daripada sepeda B. Tapi itu kan dari indikator speed, kecepatan. Kenyamanannya kan apakah yang lebih kencang bakal lebih nyaman atau gimana? Enggak juga. Yang lebih kencang belum tentu nyaman untuk touring. Kan semua balik ke geometri. Semua merek dia ada istilahnya buat endurance, buat untuk sprint, aero, untuk nanjak, untuk apa itu beda-beda semuanya. Makanya kan sekarang frame itu cenderung ada yang sprint sendiri, nanjak sendiri gitu. Beda cerita sama yang sepeda allround. Allround pasti dia ngejarnya segmennya tuh datar dapat, nanjak dapat, tapi resikonya dia konsumsi powernya pasti lebih berat sedikit daripada yang lebih spesifik itu. Tapi yang spesifik dia lemah di nanjak, dia unggul di datar. Tapi allround dia unggul dua-duanya. Tapi kan harus ngelawan allround ini lawannya harus dengan jarak. Nah ini juga sekalian mau tanya nih, karena ada beberapa pertanyaan. Bang, aku tuh mau beli sepeda, kira-kira beli yang buat flat, yang aero, atau yang allround, atau yang climbing. Itu menurut Mas Projo gimana? Kalau buat orang yang baru pertama kali beli sepeda? Orang baru pertama kali beli sepeda, menurutku lebih ke aero aja sih. Yang aero aero aja. Soalnya aero bisa kita nyiasatin dari velgnya, ganti yang velg nanjak, udah enak. Karena frame itu bukan segalanya ya. Ada dari segi velg, terus ski apalagi? Terus group set, terus dengan rasio gear gitu. Kan orang mikirnya kan sekarang tampilan. Sepeda tuh yang penting disawang enak, di foto enak, di foto api, terus di istilahnya tuh dipamerin nggak apa ya, dipamerin bagus lah karena nggak malu gitu ya. Saranku ke aero aja, ke sepeda aero. Jadi nanti kalau nanjak tinggal ganti velg. Soalnya apa, nanjak kan kita nggak perlu kenceng-kenceng. Nanjak kan kita semua kemampuan masing-masing, asal naik, yang penting finish. Kecuali memang untuk race ya. Untuk race. Kalau untuk race, kalau emang tujuannya untuk race, pilih frame yang benar-benar kualifikasinya untuk race. Gitu aja. Mama dia karakternya allround, ya udah dia beli yang allround, tinggal nanti nyiasatin peleknya pakai aero, pakai yang bisa allround, bisa sprint. Jadi tinggal pilih rim brake. Tapi kayaknya istilahnya apa ya, tren kekinian untuk sepeda sekarang tuh memang modelnya ke aero semua. Mau yang allround, mau yang climbing, akhirnya kan ada aeronya. Ada aeronya. Semua sekarang kan balik lagi ke teknologi, zaman perkembangan zaman. Terus kalau kita pabrikan nggak upgrade ya nggak ada yang beli. Model sama gitu, nggak ada perubahan. Tapi kan di sepeda itu setiap 6 bulan ada perkembangan teknologi gitu. Jadi orang konsumtif banget sebenarnya. Oke deh, terus mau bahas dikit nih. Misalnya kalau kalian lihat sepeda temanmu, bocah kui alon, sepedanya buanter tapi bocah kui alon. Menurut Mas Rojo gimana tuh? Sebenarnya itu kan balik lagi ke kitanya itu. Soalnya kan emang di sepeda tuh faktor membuli itu emang udah lumrah, tapi kan itu dibuat ini aja sebenarnya. Have fun, terus dibuat motivasi diri sendiri aja. Enggak, cuman aku mau ngomong gini sih, sebenarnya kan kita secara pribadi nih ya, aku kan ada orang yang memang bisa kencang, ada orang yang bersepeda memang pengen foto doang, ada orang yang dari istilahnya tingkat keuangannya juga beda-beda. Yang penting sih jangan nyinyir aja ya kan. Tahu uangnya sendiri, mau beli sepeda kencang, sepeda mahal ya sah-sahnya dia. Memangnya kalau sepeda mahal kan jalannya pelan terus memangnya kenapa gitu loh kan. Ya itu kan balik lagi. Sebenarnya orang kalau mau ngatain itu kan dia nggak tahu tujuannya si pemakai itu seperti apa. Aku
kalau orang pengen, Mas, aku pengen kenceng, ya udah latihan sama aku. Kamu mau kenceng, targetmu apa? Targetmu sumama, katakanlah minion. Mau PR-mu berapa? Aku mau PR-nya katakanlah 12, ya udah kamu ngikut di belakangku, tak contohin pemakaian gearnya, Strateginya. cara ngangkat speed kalau kena belok, kalau kena stop lampu merah itu pemakaiannya seperti apa, itu paling cepet itu langsung praktek seperti itu. Mau merek apapun monggo gitu loh. Jadi nggak terbatas harus mahal bisa kenceng enggak. Sebenarnya semua itu kan tergantung kita apa ya gunain frame itu karena apa? Memaksimalkannya. Karena frame itu kan karakternya beda-beda kan. Katakanlah alloy. Kita nggak bisa langsung di interval di full power gitu. des ini nggak bisa alloy. Karena alloy itu nggak stiff seperti karbon. Kalau alloy di power deng melewat. Ya. Dia buang power. Makanya kalau pakai alloy itu powernya tuh boros karena dia frame-nya lentur. Kalau karbon sebenarnya lebih stiff dari alloy. Tapi kadang yang karbon kelasnya beda-beda itu juga lentur juga. Jadi memang istilahnya kita harus memaksimalkan sepeda yang kita pakai. Ya, nggak harus langsung beli yang mahal, yang Ya. top line gitu. Ya, akhir kata intinya belilah sesuai kemampuan, Ya. jangan sampai menggerogoti dapur uang belanja dipakai apalagi sampai diusir sama istri. Ya Mas Raja ya. Ya benar. Ya, oke lah. Terima kasih Ya, Mas Raja ya. buat konsultasinya hari Ya, ini. semoga bermanfaat. Ada pesan buat penonton Ya, tentang sepeda? jangan inilah kalau ada pertanyaan, kalau pengen apa langsung komen aja di YouTube-nya Mas Dani Cika. Nanti tak dibantu jawab. jawab. Tentang sepeda mau tanya apa aja juga. Tentang dibantu program, tentang apa aja tak bantu jawab. jawab. Oke deh, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.